Saya hanya sering katakan, yuk penuhi janji itu dengan sebaik-baiknya. Karena kami mah bukan eksekutor gitu. Ya. Walaupun tuntutan masyarakat kadang-kadang asumsi masyarakat juga berbeda. Kadang di salah satu wilayah ada dewannya ada di situ penganggurannya banyak. Oh ya. Ya karena kami bingung gitu Ya. tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara podcast Wakil Rakyat Menyapa. Masih bersama saya Nur Solis yang merupakan pemandu acara dalam acara ini. Nah, pada siang ini kita akan berbincang, ngobrol-ngobrol santai dengan Ketua DPRD Kota Cilegon, Bapak Isro Mi'raj. Selamat siang Pak Isro. Selamat siang. Nah, enaknya panggil apa nih, Kang, Pak? Kang Isro aja. Oh, panggilnya Kang Isro. Kang Isro ini Izin buka masker ya. boleh Pak, dipersilakan biar nggak ngapa ya. Nah, Kang Isro ini sebagai Ketua DPRD, beliau merupakan wakil rakyat terpilih dari Dapil Ciwandan Citangkil dan memang sudah 2 periode Pak ya. 2 periode terpilih menjadi wakil rakyat. Periode pertama tahun 2014 hingga 2019. Kemudian terpilih kembali 2019 hingga 2024. Nah, kali ini di tengah-tengah kita ini kita akan ngobrol santai dengan Pak Isro. Ini juga akan mengulik bagaimana kinerja DPRD di bawah pimpinannya. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang perpolitikan di Kota Cilegon, terlebih dahulu kita akan mengulik bagaimana kehidupan kesehariannya, bagaimana beliau sebelum menjadi dewan. Nah, Kang Isro, sebelum menjadi anggota DPRD ini, sehingga sekarang menjadi tokoh masyarakat di wilayah Ciwandan. Nah, kira-kira aktivitasnya apa nih sehariannya, Kang? Baik, Kang Nurholis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para sahabat PCO yang kami hormati, tadi sudah ditanyakan bahwa keseharian saya sebelum jadi anggota DPRD tentu dulu aktif di LSM. LSM di kelurahan, bagaimana alhamdulillah LSM itu kebetulan bulan ini lagi melakukan anniversary atau ulang tahun yang ke-13 tahun. Itu kegiatannya sunatan massal, open turnamen, volleyball. Itu memang dulu kami lakukan pada saat pertama kali tahun 2008 waktu itu, sehingga kemudian ini kegiatan-kegiatan sosial siapapun itu sekarang yang jadi ketuanya terus dijalankan sebagaimana semangat para pemuda khususnya di masyarakat lingkungan Kelurahan Kepuh. LSM kami yang namanya dulu adalah AMPUH, Aliansi Masyarakat Pemuda Kepuh. Itu menjadi pertama kali saya berkiprah di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana historisnya ini sangat luar biasa. Bagaimana pada saat itu ada sekelompok pemuda yang mempunyai semangat dan tujuan sama, bagaimana tinggal di lingkungan industri, di tengah-tengah industri, banyaknya pengangguran pada saat itu, dan itu yang mendorong kami para pemuda untuk bisa menjadi mediasi. Bagaimana organisasi ini menjadi jembatan penyambung antara industri dan masyarakat sekitar, sehingga ini kami dan teman-teman bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Tujuan pertama bagaimana menyalurkan tentang ketenagakerjaan yang ada di lingkungan Kelurahan Kepuh pada saat itu, hingga kemudian ada program-program yang bersifat sosial, yaitu tadi sunatan massal, santunan yatim piatu, kegiatan-kegiatan olahraga. Jadi ini sampai hari ini masih terjaga dengan baik, dan berawal dari situ juga kami menginjak ke
pemikiran bahwa apa sih yang kita lakukan itu sesungguhnya ketika dilakukan dengan ikhlas tanpa ada motivasi yang lain, maka segala sesuatunya alhamdulillah ada sisi baik dan ada manfaat yang diterima baik secara pribadi ataupun organisasi. Itu di tahun 2008. 2008. Pada saat itu Kang Isro sebagai ketuanya. Saya sebagai ketuanya pada saat itu, dan sering saya juga ceritakan di berbagai macam kesempatan bahwa pada saat itu saya dulu itu sering jadi ketua kalau touring, kalau kemana itu teman-teman di Kepuh itu banyak sering secara tidak langsung nunjuk saya jadi ketua rombongan touring misalkan gitu. Karena saya ceritakan bahwa pada saat itu malam hari, kebetulan kan istri saya orang Anyar. Oh iya. Saat itu saya pulang malam. Karena kegiatan saya walaupun istri di Anyar, kegiatannya banyak di Kepuh, di Ciwandan. Di Gardu itu ada anak muda, kita kumpul, saya datang ke situ lagi ngobrol berbicara tentang ada salah satu industri yang memang sedang melakukan rekrutmen tenaga kerja. Yang kebetulan industri itu ada di Kepuh. Iya. Sementara pemuda kesulitan nih mau masuk ke industri tersebut. Iya. Karena pada saat itu dulu memang ada organisasi namanya kalau tidak salah Forsida. Tapi Forsida, Forum Pemuda Kepuh kalau nggak salah waktu itu. Saya juga bagian dari anggota, tetapi itu kayaknya terbentuk sekitar 99 dan sudah bubar. Pengurusnya tidak ada sehingga vakum tuh, tidak ada lagi Forsida, Forum Komunikasi Pemuda itu waktu itu. Sehingga saya ngomong, udah sih kalau gitu bagaimana kalau kita bikin aja LSM. Kata teman-teman tuh, ya udah coba yuk kita bikin, kita kumpulin aja ketua-ketua pemuda sekelurahan Kepuh. Udah situ, ya udah yuk kita kumpulin. Kebetulan karena ya saya bergaul sehingga tidak kesulitan. Bagaimana saya komunikasi dengan teman-teman dan akhirnya berkumpullah seluruh ketua-ketua pemuda yang ada di Kelurahan Kepuh dalam satu tempat. Bagaimana kita utarakan maksud dan tujuan organisasi ini dengan tujuan ada peluang tuh rekrutmen tenaga kerja yang ada di Kelurahan Kepuh, tapi kesulitan sekali masyarakat kita untuk bisa masuk. Itu maka menjadi suatu diskusi yang hangat oleh teman-teman seluruh ketua-ketua pemuda pada saat itu hingga sepakatlah dibentuk LSM Ampuh dan ditunjuklah saya selaku ketuanya pada saat itu secara aklamasi. Sehingga dalam perjalanannya roda organisasi ini dijalankan oleh kami dan teman-teman, suka dukanya luar biasa. Banyak kesan yang sangat tidak bisa kami bayangkan, sehingga dalam perjalanannya alhamdulillah kami bisa diterima oleh masyarakat dan programnya juga jelas, kegiatannya jelas, sehingga masyarakat dengan sendirinya bisa menerima LSM ini. Karena kita setiap ada orang meninggal, kita datang, kita ngelayat. Kalau istilah orang Kepuh kan, kalau istilah itu kan takziah ya. Kita bawa air, bawa gula kopi, dan sedikit meninggalkan sesuatu untuk sedikit meringankan sohibul musibah. Sehingga ini terus dilakukan pada saat itu dan sampai sekarang masih itu dilaksanakan. Ya, baik. Itu tahun 2008 ya. Tahun 2008. Nah, di tahun 2008 yang awalnya adalah bagaimana merekrut tenaga kerja atau menjadi jembatan ke industri. Tapi dari 2008 hingga sekarang memang sepertinya angkatan kerja atau misalnya kesempatan kerja masyarakat Ciwandan terutama di industri itu sekarang masih sulit. Nah, bagaimana itu menyoal soal itu? Baik, terima kasih. Ya, itu kan kita sekupnya kelurahan ya, Kang Nur ya. Kalau di sekupnya kelurahan bisa dicek. Sebenarnya di Kelurahan Kepuh bisa dicek sekarang masyarakat yang kerja. Dari mulai itu sampai sekarang itu
ya saya berbicara real ya, berbicara realita. Kalau untuk secara keseluruhan Ciwandan, itu mungkin tingkat pengangguran terbukanya masih tinggi. Tetapi untuk di Kelurahan Kepuh, untuk saat ini bisa dipastikan. Silakan saja itu baik yang organik maupun yang outsourcing, itu bisa dicek di Kelurahan Kepuh itu insya Allah. Kalau di Kelurahan Kepuh tingkat pengangguran terbukanya sedikit. Kalaupun ada yang tidak kerja, bukan mereka tidak ada penghasilan, tetapi di sana itu sangat dinamis, jadi sangat banyak aktivitas karena dekat pelabuhan. Ya punten, ibarat itunya mah teman-teman di sana itu posisinya secara BPS mungkin pengangguran, tetapi ya punten bawanya Brio, bawanya expander apa gitu tuh. Baik. Berarti disebut misalnya BPS itu penganggurannya mungkin datanya sebagai pekerja informal. Mungkin. Tapi di Kepuh sendiri pekerja informalnya cukup banyak ya. Alhamdulillah, insya Allah. Karena di sana kan ada berbagai macam. Kita bagaimana yang kelulusan SMP ini, yang SLTP kan ketika untuk jadi organik itu kan susah karena keterbatasan pendidikan. Makanya kita lariin ke outsourcing. Dan alhamdulillah silakan aja didata, kalau omongan saya ini kurang itu ya silakan dicek lah. Yang ada, yang nganggur ada. Tetapi kalau perbandingannya untuk dengan kelurahan yang lain, saya bisa bicara pastikan yang lebih sedikit daripada di kelurahan yang lain. Di kelurahan lain. Ya, karena dari 2008 itu memang sudah mulai gitu tuh. Nah, kalau misalnya 2008, sekarang misalnya klaim Pak Isro adalah pengangguran di Kelurahan Kepuh itu sangat sedikit. Bagaimana di kelurahan lain? Sedangkan saat ini Pak Isro adalah menjadi Ketua DPRD Kota Cilacap. Bagaimana penyelesaiannya? Kalau kita mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang tupoksi DPRD itu tidak bisa disalahkan, karena tupoksi kita bukan eksekutor. Nah, kayak semacamnya tadi paripurna hasil reses, kan eksekutornya eksekutif. Bagaimana yang terjadi? Kan kita tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Bagaimana kita harus melakukan itu terhadap perusahaan? Kan ada ranahnya, ada ruang eksekutif yang harus melakukan itu. Tapi berbicara tidak disalahkan, menyalahkannya mungkin dari sisi kontrol. Tapi dari sisi tindakan kami tidak punya kewenangan yang diatur oleh undang-undang untuk melakukan kewenangan sebagai eksekusi kan. Karena ada eksekutif. Makanya ketika ditanya begitu, maka pressure kami terhadap pemerintah, apa yang mereka lakukan di situ peran kami gitu sesungguhnya. Karena walaupun peran kami itu kadang-kadang dituntut harus lebih. Keinginan masyarakat itu memang seperti itu. Kayak contoh seperti ini. Kalau aturan membolehkan, DPRD bisa saja kita beli sarana mobil. Contohnya untuk ambulan di setiap kelurahan, di setiap kecamatan. Kami ada anggaran, bisa. Tapi kan tidak boleh. Karena kami bukan eksekutor gitu loh. Itu. Jadi ada kegiatan yang tertampung dalam pokir juga, pokok-pokok pikiran DPRD yang tidak bisa kami lakukan. Kami lakukan secara eksekusi karena ada eksekutif gitu tuh. Itulah contoh yang sederhana. Nah, terkait dengan TPT ini yang ada di Ciwandan, di luar dari fungsi kami, memang kami dengan secara persuasif, artinya memberitahukan kepada masyarakat industri, bahwa nih kita nih dengan contoh kemarin kita buat payung hukumnya peraturan daerah tentang ketenagakerjaan, perlindungan ketenagakerjaan lokal. Itu kan juga kami siapkan payung hukumnya karena memang tupoksi kami di situ adanya. Lagi-lagi aturan ini rupanya tidak mulus apa yang kita harapkan karena memang dianggap bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Sehingga ketika kami ingin menerapkan pasal yang berbunyi industri wajib hukumnya memprioritaskan masyarakat lokal minimal 60% untuk akomodir dalam negeri, itu tidak bisa kami cantumkan karena tidak boleh sama Kemenkumham. Itu makanya ya sudah kami paripurnakan, sudah kami sahkan, tetapi ketika ingin ada muatan lokal yang kita sebutnya local wisdom, itu agak susah di perda itu gitu.
Karena bertentangan. Karena hierarki peraturan perundang-undangan, konstitusi kita mengatur peraturan tinggi mengalahkan peraturan di bawahnya. Baik. Peraturan baru menyampaikan peraturan sebelumnya, kan seperti itu. Ya, menarik tentang perda atau pelindungan masyarakat lokal untuk misalnya bekerja. Nah, goal atau isinya di dalam perda itu apa sih, Kang? Iya, isinya tidak jauh dengan turunan Undang-Undang 13. Ketika Undang-Undang Omnibus Law ini disuruh direvisi di MK kan, terkait dengan yang di judicial review, sehingga akhirnya kita balik lagi ke Undang-Undang 13 terkait dengan peraturan tenaga kerja itu, tentang ketenaga kerjaan. Jadi kita ingin bagaimana mempunyai sesuatu yang baru di Cilegon ini tentang ketenaga kerjaan, itu betul-betul dikontrol oleh Kemenkumham, pasal per pasal itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Makanya seperti itu, kendalanya di situ. Ya normatif aja akhirnya gitu, karena kami dibatasi itu. Gitu. Kalau kami paksakan pun, maka akan jadi temuan dievaluasi nanti kan, ada evaluasi dari provinsi. Sementara ya akhirnya keinginan kita bagaimana punya tanggung jawab yang besar terhadap masyarakat Kota Cilegon ini tentang perlindungan ketenaga kerjaan ini. Akhirnya kita tidak diberikan ruang bagaimana memuat muatan lokal di pasal per pasal itu sekehendak aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat Kota Cilegon kepada DPRD, dalam hal ini Komisi 2 selaku bidang ketenaga kerjaan. Berarti memang cukup hati-hati menerjemahkan. Cukup hati-hati sekali kan itu. Nah, kalau misalnya perda itu goal kemudian disetujui oleh Kemendagri atau provinsi atau misalnya disetujui oleh provinsi kemudian menjadi diperdakan udah sah. Nah, ada misalnya industri atau misalnya pemilik usaha yang tidak patuh pada perda. Punishment-nya apa? Jadi begini Kang Nur ya. Ketika perda ini lolos, maka menjadi dokumen daerah. Disebutnya kan peraturan daerah. Ketika ada yang melanggar, di situ dijadikan dasar hukum. Bagaimana tetap institusi ini, dalam hal ini ada 3 pilar kan kita itu, bagaimana eksekutif, yudikatif, dan legislatif kan di dalam negara. Nah, ketika masyarakat jeli, masyarakat tahu tentang perda ini, apabila ada yang dilanggar dan itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih peraturan perundang-undangan, maka ini bisa jadi bahan bagaimana ini uji materi atau diadukan ke pengadilan berdasarkan perda. Kan itu ada tuntutan, ada tuntutan hukum di situ. Karena pada dasarnya yang namanya aturan itu sifatnya harus menekan dan ada punishment di apabila itu dilanggar. Kan itu intinya. Ketika itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Nah, maka di situ buat dasar yang disebut payung hukum. Ketika masyarakat melakukan tindakan-tindakan yang di luar normal, artinya ada payung hukumnya nih. Tuntutan itu jelas. Warga masyarakat Kota Cilegon menuntut berdasarkan perda ini loh. Jadi jelas tuntutannya, tidak disalahkan secara hukum. Tidak tertuang dalam undang-undang, tertuangnya dalam perda. Nah, perda ini dianggap tidak bertentangan dengan undang-undang. Nah, itu menjadi dasar landatan, makanya disebutnya juga payung hukum. Seperti itu. Berarti yang diusahakan di DPRD adalah menciptakan perda perlindungan masyarakat lokal dengan tujuannya agar pengangguran di Kota Cilegon berkurang. Begitu Pak Haji? Iya, apapun itu kita buat, payung hukumnya kita buat. Lagi-lagi eksekutornya ada di teman-teman eksekutif dan ketika menjalankan sebagai leading sektor, selaku orang yang mengimplementasikan dari aturan ini, kan mereka teman-teman dari Dinas Tenaga Kerja. Dan kami melihat ini kalau betul dijalankan, lagi-lagi kami tidak lepas tangan, tetapi bagaimana fungsi kontrol itu, perda yang kita buat ini, bahkan ini perda inisiatif,
maka dijalankan dengan baik atau tidak oleh eksekutif. Kan seperti itu. Kontrolnya ada di situ. Nah, dan yang menarik kembali lagi kepada LSM tadi bahwa saran saya sekarang kepada teman-teman, bagaimana ketika saya jadi ketua DPRD ini, saya jujur lahir dari organisasi di LSM, tapi kadang saya hanya senyum gitu tuh melihat teman-teman yang sekarang ada ormas atau LSM. Kalau saya dulu itu bagaimana etika itu diterapkan betul-betul. Jadi ketika ada kegiatan kita minta bantuan dana itu resmi lah, melalui mekanisme ada proposal, kita silaturahmi. Nah sekarang itu kebanyakannya ya maaf punten, ini lebih kepada akhlak ya. Sekarang itu lebih orang kepada saya dari LSM ini mau kegiatan ini, kirim nomor rekening, minta ditransfer m-banking, kan itu tidak baik lah. Justru itu yang akan mengimajikan masyarakat Cilegon. Padahal hanya beberapa ya. Hanya beberapa itu gitu. Jadi kita bangun bagaimana komponen komunikasi ini tetap mengedepankan attitude. Nah baik, kembali lagi tadi soal perda. Sekarang tahapannya sudah tahap apa? Sudah diparipurnakan. Sudah diketok. Iya sudah diketok, sudah dikirimkan ke provinsi untuk dievaluasi. Apakah perda ini bisa yang tadi saya sampaikan? Apakah bisa dilaksanakan menjadi dokumen daerah gitu? Apakah ada yang itu oleh provinsi nanti dievaluasi gitu. Nah, sementara dengan misalnya ada perda itu, nah kira-kira tadi kan memang ada eksekutif yang menjalankannya. Misalnya di legislatif hanya mempus atau misalnya mengontrol eksekutif. Nah eksekutif sekarang untuk menyelesaikan persoalan itu sudah good program kah atau seperti apa Pak? Iya, karena memang kemarin kan kita bersama-sama dengan Dinas Tenaga Kerja, bagaimana perda ini digodok dalam pembahasan itu selalu kita libatkan pihak Disnaker karena sebagai leading sector di situ. Maka ini sudah selesai dalam tahap dokumen. DPRD sudah selesai. Artinya sudah diparipurnakan, pansusnya sudah dibubarkan, maka ini sudah bolanya ada di eksekutif. Dalam hal ini di wali kota sebagai kepala daerah, bagaimana ketika perda ini sudah disahkan lagi-lagi menjadi dokumen daerah, disahkan oleh provinsi tanpa ada evaluasi, ini bisa dijalankan, maka tugas kami yaitu tadi sejauh mana mereka menjalankan ini, dan kita akan kawal ketika ada terjadi di lapangan misalkan tidak berjalan, ini kita bisa lakukan fungsi kontrol kita. Apa yang menjadi persoalan, payung hukumnya sudah kami buatkan dan sudah kami siapkan seperti itu. Nah harapannya eksekutif agar tetap menjalankan secara maksimal kan? Wajib, bukan agar, wajib menjalankan karena ini menjadi janji kepala daerah terpilih yang sekarang saat ini menjabat, Pak Heldi dan Pak Sanuji, terkait dengan janji 25.000 tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja kan. Nah maka inilah fungsi kami, yuk kami siapkan payung hukumnya gitu tuh. Tidak repot-repot, bukan dari sana, dari kita kok. Dan itu kita menunjukkan peran DPRD ini punya peran gitu. Ya, dan itu perda inisiatif DPRD. Dan itu perda inisiatif DPRD gitu tuh. Tidak ada sentimen urusan untuk masyarakat. Gitu tuh. Nah, itu kan terkait tenaga kerja 25.000, penyerapan tenaga kerja 25.000. Itu yang menjadi janji kampanye oleh eksekutif terpilih atau Pak Heldi dan Pak Sanuji. Menurut pandangan Kang Isro, sebetulnya itu real nggak sih? Akan dientaskan dengan pengangguran cukup banyak ini? Kalau itu real, maka jangankan saya sebagai ketua DPRD, masyarakat kota Cilegon pun akan memberikan aplaus yang sangat tinggi kepada kepala daerah ketika ini betul-betul terrealisasi dengan baik.
Ya. Tetapi kan progresnya sekarang kami memahami betul kondisi yang terjadi bahwa jangankan ada yang baru untuk saat ini, yang ada aja ada salah satu industri yang melaporkan ke kita bahwa akan ada PHK, bahkan ada PHK lagi kan seperti itu, sehingga kami mengutus anggota untuk datang bagaimana menggali informasi yang utuh terkait dengan informasi tersebut, sehingga kalau memang diupayakan jangan ada pemutusan hubungan kerja, ditahan dulu, ya kami mohon agar supaya tidak ada lagi pengangguran baru. Tapi rupanya setelah 2 kali, ya saya tidak sebutkan nama itunya, perusahaannya, lebih kepada kode etik ya, lebih pada menjaga. Nah rupanya anggota melaporkan ke saya karena suratnya itu memang dari saya, surat tugasnya untuk datang ke industri tersebut, sehingga rupanya tidak bisa ditahan dengan kondisi yang memang sulit bagi industri itu untuk menahan, untuk tidak mem-PHK. Jangankan ada peluang yang baru, makanya kami senang ketika janji itu betul-betul direalisasikan, sehingga ini menjadi sesuatu yang kami harapkan bagaimana tingkat pengangguran terbuka itu turun. Jangan 12,69% lah, di angka 8%, di angka 7% aja. Sepertinya dengan kondisi sekarang sangat sulit. Tetapi lagi-lagi masyarakat tidak mau tahu, karena kan udah menjadi janji, bagian kewajiban yang harus dipenuhi. Kalau lagi madrasah mah al-wa'du dainun, sambil lari-lari. Kalau kita suruh istifalan kan, begitu kelas 1, ya itu aja al-wa'du dainun. Utawi janji iku utang, utawi janji iku utang. Maka berhutang kepada masyarakat Kota Cilegon, maka jalankan itu dengan baik. Gitu tuh. Jadi sahabat BCO, memang Pak Isro ini memang adalah pesantren ya dulunya ya. Ya sebentar aja sih. Jadi kalau misalnya Nggak kita lihat di gitu. Facebooknya, itu biasanya makan-makan sama santri atau di kobong. Nah makanya tadi itu sempat menyebutkan ayat-ayat yang memang beliau hafal. Nah, kembali lagi pada persoalan ini terkait RPJMD. RPJMD sempat sudah diketuk ya, sudah diketuk, tapi sempat pada saat itu ada interpelasi, isu-isu interpelasi dari Dewan terkait RPJMD. Nah terkait itu bagaimana, Men? Oh, kalau interpelasi tidak pada saat itu ya, justru interpelasi mengembusnya sekarang ini terkait dengan KCS. Pada saat RPJMD kami punya komitmen bagaimana kami mengerti hierarki pemerintahan, aturan yang harus dituangkan dalam dokumen daerah, dalam hal ini RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Bagaimana sering kami katakan, kami orang pemerintahan, kami mengerti bagaimana pemerintahan daerah itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bagaimana di situ ada pelayanan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, pelayanan dasar berkaitan dengan bukan non pelayanan ada memang yang wajib, ada memang yang tidak wajib terkait dengan pelayanan dasar. Nah, ketika berbicara RPJMD adalah suatu dokumen bagaimana mengejawantakan atau mengimplementasikan ucapan janji dari kepala daerah pada saat dia berkampanye, maka itu wajib hukumnya dituangkan dalam RPJMD. Contohnya begini, yaitu tadi disampaikan, waktu kampanye mereka bilang calon kalau saya kepilih, maka saya akan buka peluang tenaga kerja 25.000, akan kami berikan full sarjana sekian, akan kami berikan modal sekian juta. Si A bilang begini, maka ketika rakyat mempercayakan dia terpilih menjadi kepala daerah pada saat itu, maka wajib itu hukumnya dituangkan dalam dokumen RPJMD.
Nah, seperti itu. Tetapi dalam RPJMD itu juga ada kewajiban bagaimana jangan lupa ada RPJPD. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Yang dibuat itu kalau tidak salah, mohon maaf kalau saya lupa, 25 tahun. Itu kami sering tanyakan melalui BIMTEK ataupun mulai konsultasi kepada kementerian. Dalam hal ini Kementerian Kemendagri di bagian Dirjen Otonomi Daerah. Terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah itu, apakah itu harus dilanjutkan oleh pemerintahan terpilih? Wajib itu dijalankan karena itu menjadi dokumen yang harus dijalankan. Nah, maka yang saya sering katakan bahwa ada 3 faktor dalam pembangunan itu. Pertama adalah partisipasi. Partisipasi yang terhimpun dalam, kalau di eksekutifnya ada musrembangkal, musrembangcam, dan musrembangda, di mana rakyat diberikan ruang untuk ikut berpartisipasi. Cilegon ini mau seperti apa sih? Karena mandatori hak itu kan kedaulatan ada di masyarakat, ada di rakyat. Maka konstitusi mengatur, memberikan ruang kepada publik, kepada rakyat untuk menyampaikan dan partisipasinya terkait dengan daerah yang dia tinggal, dengan kota yang dia cintai, dalam hal ini kota Cilegon. Sehingga di eksekutif diatur bagaimana ada musrembangkel tingkat kelurahan. Di DPRD ada namanya reses, yang teman-teman kemarin kita pun kumpul melakukan reses di masing-masing dapil. Itu kan bagaimana kita menampung, mengakomodir suara-suara di masyarakat itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah teknokratif. Bagaimana teknokratif ini kita harus seirama dengan juga mengamankan atau melaksanakan pembangunan tingkat nasional. Contohnya presiden terpilih ingin bikin pasar 1000 pasar atau nah, maka disebut itu kita juga harus ngikut bagaimana melaksanakan program pemerintah pusat dalam hal ini, karena ASN kita kan digaji DAU-nya dari pusat, betul. Maka itu menjalankan tuh. Dan yang 3 yang terakhir yang tadi sebut politis. Politis itu janji pada saat dia berkampanye, dia akan apakan Cilegon ini kalau terpilih, maka rakyat kan diberi pilihan. Oh, ini aja nih, ini mah janjinya ini, itu wajib. Walaupun secara pidana tidak bisa diadukan secara pidana, tetapi sanksi moral, seperti itu. Nah, kita sambil terdengar suara buruh sedang menyuarakannya di luar. Tapi kita sambil berbincang kembali, Pak Isro. Nah, anggaran usulan dari eksekutif itu biasanya teman-teman dewan itu menerimanya dengan gelondongan saja kah? Atau dewan ini tahu spesifikasi program yang akan dilakukan oleh eksekutif? Nah, di situ maka saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Cilegon dari 443.000 masyarakat Kota Cilegon dan DPT-nya sekitar 200-an sekian. Maka ketika dalam perhelatan pileg, pilihlah wakil-wakil yang dianggap kompeten, yang bisa mewakili suara masyarakat, untuk supaya wakil-wakil masyarakat ini paham betul terkait dengan apa yang Kang Nur tadi sampaikan. Nah, artinya dikembalikan lagi kepada person to personnya. Anggota DPRD tentu dalam hal ini kita di DPRD kita berikan suatu kegiatan yang namanya BIMTEK tentang anggaran itu apa, dan sebelum anggaran dan ketika dokumen anggaran itu masuk ke DPRD kita kerjasamakan dengan
universitas di Banten ini bagaimana untuk dikaji dari berapa persen untuk pembangunan, keberpihakan kepada masyarakat, untuk infrastruktur apa itu kita kaji bersama dengan tim akademis. Tim akademisi di sini sehingga kami bekali betul-betul teman-teman bagaimana untuk mengetahui dokumen anggaran yang diberikan kepada kita. Nah, di situ kita kocek betul-betul dari item per item. Anggaran ini untuk apa, ini untuk apa, kebanyakannya di mana. Nah, disitulah bagaimana teman-teman menangkap apa yang disampaikan. Kami pimpinan memberikan ruang itu cukup besar kepada teman-teman anggota, khususnya badan anggaran. Tetapi tidak hanya badan anggaran, seluruh anggota DPRD pada saat kajian baik UAPPAS maupun APBD itu kami betul-betul undang dari tim akademisi, sehingga di pakar ekonomi kita siapkan, di tim pakar otonomi daerah kita siapkan, kita hadirkan, ini dari Menteri Keuangan pun kita hadirkan, berpihak enggak dengan kepentingan masyarakat dan sesuai enggak dengan arah RPJMD. Maka kami yakini teman-teman memahami itu, karena prosesnya tidak sederhana. Ketika namanya Renstra dari hasil musrembang itu, kalau di eksekutif itu ada namanya Renstra, rencana strategis, disebutnya ada RKPD, rencana kerja pemerintah daerah yang tertuang, baru ada tahapan-tahapan itu, dan ini menjadi modal atau dasar hukum bagi eksekutif untuk menjalankan, karena ada tahapan-tahapan itu. Bagaimana? Nah, pandangan Kang Isro nih, program yang selama ini dilakukan eksekutif, apakah merupakan program copy paste atau memang ada program terbarukan, inovasi-inovasi terbaru dari mereka? Kalau saya melihat, saya katakan secara objektif ketika berbicara pemberian modal atau apa dulu itu namanya KCS-nya itu, bantuan modal sebesar 25.000 itu sih ketika dalam tataran pelaksanaan implementasi, saya katakan itu program itu sudah ada sebelumnya. Dan silakan cek di UPTPM-nya juga bahwa data dan itunya sama. Kalau dulu ada Linbook, One District 1 Million, hanya beda nama saja. Jadi yang disebut kalau copy paste saya katakan karena program itu, dan buktinya juga 1 juta, 1 juta besarannya, tidak boleh lebih dari itu kan. Dulu program bisa diklaim sudah ada, dan itu pada saat kepemimpinan Partai Pak Isro Partai Pak Isro waktu itu yang sedang memimpin pemerintah Kota Cilegon, dan modal itu 1 miliar 1 kecamatan. Nah, berbarengan dengan bantuan modal 25.000 modal usaha, tapi memang saat ini kan dikonversikan dengan bantuan bank. Bedanya dulu langsung ke petugasnya. Nah, bagaimana memandang ini? Saya garis bawahi. Bukan hanya partai saya pada saat itu, karena seluruh partai pada saat itu menjadi pendukung. Seluruh partai pada saat itu. Tidak hanya Golkar. Kan. Jadi tidak ada oposisi waktu itu. Tidak ada oposisi waktu itu. Jadi memang program kita bersama. Jadi kalau saya melihat ini justru persoalan baru. Yang kami harapkan tadinya jangankan masyarakat bahwa kita pun gitu tuh dengan bantuan modal sebesar 25 juta itu pada tataran pelaksanaannya hanya 1 juta dan itu pun melalui bank BJB. Kalau dulu kan langsung di petugasnya ada di PT. Justru saya lihat tambah sulit sekarang. Karena pasti masyarakat akan dihadapkan dengan bank nanti. Seperti itu.
Nah, makanya ini pembelajaran buat masyarakat juga. Ya. Nanti kalau ada perhelatan-perhelatan lagi pilkada ke depan, bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan dalam dalam janji politik itu tidak serta-merta akan terrealisasi, karena jangan salah, ada aturan yang mengatur. Ya. Tidak segampang seperti itu dalam realisasinya. Ya. Jangan, karena kadang-kadang kita yang belum tahu di luar nih punya angan-angan, wow akan begini, begitu dikasih mandat, diberikan kepercayaan, oh ternyata tidak seperti apa yang kita bayangkan. Ya. Pekerjaan itu tidak mudah loh. Ada aturan lain yang tidak kita begitu absolut diberikan kekuasaan, kewenangan oleh konstitusi. Ternyata ya kayak contohnya, tadinya juga saya berpikir 25.000 tenaga kerja itu polanya seperti apa, nggak ketemu. Nah, jadi ini tapi suka tidak suka rakyat telah memilih. Masyarakat Cilegon telah menentukan. Ya tinggal sanksi moral saja. Kalau memang di akhir jabatan periode tidak terrealisasi, pidana tidak berlaku. Tidak bisa dipidanakan. Paling itu sanksi moral terhadap sanksi masyarakat. Sanksi moral, sanksi sosial. Nah, itu tadi misalnya permodalan dan banyak janji politik dari eksekutif itu tidak bisa ditepati, katakanlah seperti itu. Nah, Pak Isro sendiri selaku ketua dewan pernah melihat atau ditawarkan blueprint programnya dari A sampai Z sampai pengentasanan itu, pernah ditawarin nggak blueprintnya, Pak? Belum. Jadi belum pernah ada komunikasi secara persuasif dengan DPR? Kalau tidak tertuang dalam RPJMD itu. Itu kan mungkin berpikirnya dituangkan dalam RPJMD itu. Tapi secara, ya sering saya katakan juga bahwa jangan pernah ganggu hubungan personal. Saya dengan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara hubungan tidak ada masalah. Karena kami Forkopimda yang sering membahas, kita sering duduk bareng, rapat bareng terkait dengan persoalan Cilegon. Tetapi kembali kepada tugas dan fungsi saya sebagai DPRD, harus mengkritik, mengingat itu harus saya tetap jalankan tanpa mengurangi, tanpa mengganggu hubungan personal. Dan saya juga, dan mereka pun teman-teman baik wali kota maupun wakil harus berpikir dewasa. Saya pun demikian. Kita memahami bahwa kita ini kepentingannya untuk masyarakat tuh. Harus bisa membedakan mana hubungan pribadi, mana hubungan kerja. Ketika berbicara urusan kerja, ketika itu kepentingan masyarakat, maka kesampingkan hubungan pribadi. Dan saya tidak pernah intervensi kepala daerah terkait dengan persoalan-persoalan pribadi. Saya hanya sering katakan, yuk penuhi janji itu dengan sebaik-baiknya. Karena kami bukan eksekutor gitu. Walaupun tuntutan masyarakat kadang-kadang asumsi masyarakat juga berbeda. Kadang di salah satu wilayah ada, dewannya ada di situ, penganggurannya banyak. Ya karena kami bingung gitu tuh. Bukan eksekutor, sebatas kemampuan yang kami lakukan di luar dari tupoksi pokok. Kan seperti itu. Dengan persuasif dan hubungannya bagaimana masyarakat kita nih tolong akomodir. Tapi dalam tataran sedetil masuk itu kami dibatasi oleh aturan. Seperti itu harus dimaklumi juga. Nah, maka bukan dengan seenaknya sendiri ngomong ketika kamu banyak pengangguran nih, janji kamu seperti apa? Ya kamu wajar, karena memang undang-undang mengaturnya DPRD itu untuk begitu gitu. Walaupun kadang memang sering kita mediasi antara industri dan masyarakat sekitar ketika ada konflik. Kayak contohnya hari ini pun terkait dengan MFI, perekrutan tenaga kerja yang tidak mengutamakan masyarakat ring 1 contohnya. Nah, mereka mengadukan surat ke kami respon itu, kami panggil perusahaannya, kami undang di senakernya, kami undang masyarakatnya. Di situ ada kesepakatan. Kadang-kadang kami perannya hanya di situ tuh. Nah, ketika dibubar ini, apa-apa saja yang menjadi nota kesepahaman daripada hasil hearing itu, kan tindak lanjutnya nanti ada di senaker. Kami selesai di situ tuh, hanya memonitor tingkat pengawasannya kami seperti apa. Itulah contoh-contoh yang dimana ruang kami hanya di situ gitu loh.
Jadi tupoksi dewan tuh cuma 3, Bang. 3 itu harus ingat teman-teman. Itu walaupun kadang memang pekerjaan kita di luar itu sebenarnya karena tuntutan dari masyarakat juga. Iya. Gitu. Tapi memang bisa menekan eksekutif ya untuk Bisa menjanjikan. menekan eksekutif Iya, gitu iya. tuh. Nah, terkait program dari eksekutif, Pak. Silpa atau anggaran yang tidak terpakai, ternyata apakah menurut Bapak itu cukup besar? Jadi silva juga harus dimengerti, Bang Nur ya, bahwa silva itu ada silva yang positif, Ya. ada silva yang tidak baik. Ya. Karena silva yang positif itu begini, Hmm. programnya jalan, Hmm. tapi ada silva. Hmm. Contohnya seperti ini, teman-teman eksekutif, contoh kecil yang sangat sederhana harus bisa ditangkap oleh teman-teman masyarakat BCO ya, teman-teman sahabat BCO, bahwa contoh lingkungan A ingin dibetonisasi, jalan panjang jalan itu sekitar 200 meter, lebar 3 meter, contoh kecil, itu di budget dikasih anggaran oleh PU melalui konsultan di angka 2 miliar contoh. Yeah. Pada saat lelang ternyata ada yang berani 1,5 miliar. Nah, berarti kan programnya jalan, tetapi ada silva tadi 500 juta. Itu berarti silva yang positif, bagus. Tidak semuanya silva itu negatif. Nah, baik, tetapi silva yang negatif itu programnya sudah akhir tahun, contoh kayak di perubahan nih, belum jalan, belum ada lelang, belum ada, akhirnya tidak selesai. Nah, maka itu programnya tidak jalan dan uangnya tidak kepake. Itu yang memang tingkat penyerapannya rendah, itu di situ akhirnya apa? Masyarakat yang dirugikan. Seperti itu yang tidak baik. Kenapa kepala negara sering atau dari teman-teman institusi yang lain, kayak contoh Kejari, sayang sekali gitu tuh, kata teman-teman dari Kejari, kenapa penyerapannya rendah, sementara anggarannya udah ada, kenapa nggak dijalankan? Kami ingin membangun Cilegon juga. Sering Ibu Kejari katakan bahwa dimanapun kita tinggal, dimana bumi dipinjak, langit dijunjung. Yuk Pak Ketua, kita ingin bangun Cilegon nih. Meskipun saya bukan orang Cilegon, tapi kebetulan saya lagi dinas di Cilegon. Bagaimana teman-teman dari Kejari pun ikut mendorong supaya anggaran ini terrealisasi, terserap dengan baik. Karena kalau tidak terserap yang dirugikan masyarakat. Harusnya jalan sudah bagus, anggarannya sudah kita siapkan, tapi tidak jalan. Itu yang tidak baik. Nah, itu kalau misalnya anggarannya tidak terserapkan, tidak boleh dilakukan tahun depannya, tapi 2 tahun kemudiannya. Enggak. Bisa. Yang penting anggarannya dianggarkan kembali, di tempat itu kembali, gitu loh. Itu kan nanti ketika kayak kemarin, ketika sudah ada kesepakatan antara eksekutif dan DPRD dalam RAPBD menjadi APBD reguler 2022, maka itu akan jadi 0 net, kosong. Jadi yang silva itu sudah diposisikan di tahun berikutnya seperti itu. Nah, APBD Cilegon sendiri sekarang berapa, Pak? 2 triliun, 162 miliar. 162 miliar. Dan pengawasan dari legislatif malah sendiri, itu Pak? Di perubahan kemarin di reguler 2 triliun 200 miliar 500 sekian. Saya lupa belakangnya. Lebih meningkat ya APBD Kota Cilegon ya. Nah, pengawasan sendiri dari legislatif, Pak Yasro, biar tidak terjadi silpa yang positif seperti apa? Ya, makanya kami di DPRD ada sebutnya badan anggaran. Kami ada istilah prognosis. Prognosis itu per 6 bulan. Kita undang seluruh APD, sudah sejauh mana serapan anggaran itu. Kita kontrol juga kepada mereka. Contohnya Dinas PU, sudah berapa persen penyerapan anggarannya. Oh, kami nih di bulan Juli misalkan, contohnya Januari, Februari, Maret, April. Nah, di April, Mei ini saya tanyakan, kita undang mereka, kita tanyakan, sudah berapa persen? Baru 40, ada yang baru 35. Kendalanya di mana sih? Kan kita ingin tahu gitu tuh.
kok susah amat dalam merealisasikan anggaran? Apakah terlalu banyak kepentingan? Nah sekarang di perubahan kemarin anggaran sudah 100% anggaran itu di floating oleh pemerintah sekarang. Apalagi di reguler ini 2022. Jadi sudah tidak ada alasan lagi. Sebenarnya nanti kita lihat, karena di DPRD itu ada setiap akhir tahun namanya LKPJ, laporan pertanggungjawaban, yang disampaikan kepala daerah terhadap DPRD untuk memberikan evaluasi tentang pertanggungjawaban kinerja. Seperti itu. Maka akan kita nilai, maka kita akan berikan penilaian itu sejauh mana kinerja pemerintahan daerah tentang pertanggungjawaban APBD. Itu. Jadi setiap tahun itu nanti dalam 3 tahun sudah berapa persen RPJMD itu juga terrealisasi. Jangan salah, dokumen itu tetap DPRD punya kewenangan. Bagaimana kita bisa mengevaluasi dalam misalkan sudah 2 tahun, sudah berapa persen di RPJMD itu yang mereka tuangkan dalam RPJMD terrealisasi sudah berapa persen? Seperti itu. Iya Pak, Pak Isro, karena waktunya memang sudah sangat terbatas nih Pak. Kita sih sebetulnya pengen ngobrol banyak nih, karena tentang diskusi tentang Cilegon ini sungguh banyak permasalahan dan menarik untuk kita diskusikan. Nah nanti terakhir, nanti Pak Isro, karena podcast ini judulnya Wakil Rakyat Menyapa, nanti bisa menyapa masyarakat Kota Cilegon melalui kamera yang kami rekam. Nah pertanyaan terakhir nih Pak. Pak Isro kan sudah malang melintang di dunia perpolitikan di Cilegon. Nah sekarang sudah 2 periode menjabat di DPRD Cilegon dan sekarang duduk sebagai Ketua DPRD Kota Cilegon. Periode berikutnya, nah kira-kira ada keinginan untuk naik menjadi calon wali kota Pak? 1000% saya serahkan kepada partai. Apapun yang partai tugaskan ke saya, insya Allah saya takdiman wa takriman. Mengalir saja, dan kalau kepala daerah kan harus dibedakan antara ini yang harus kita pahami juga, dan teman-teman DPRD juga harus pahami beda antara DPRD dan kepala daerah. Ketika ditanya teman-teman wartawan, kalau kepala daerah ditanya oleh wartawan, Bapak nanti akan mencalonkan kembali nggak menjadi kepala daerah? Dengan tegas kepala daerah akan menyatakan, bila masyarakat Cilegon masih mempercayakan saya untuk mencalonkan diri, saya akan nyalon. Tetapi beda dengan anggota DPRD. Ketika teman-teman wartawan nanya kepada saya, Bapak nanti akan calonkan kemana? Ketika partai saya masih mempercayakan saya, nah di situ jawabannya sangat berbeda dengan kepala daerah. Kalau anggota dewan mah gimana partai? Ya kalau partai yang tidak percayakan ya ikut pemilu partai. Gitu. Ya Pak, dipersilahkan untuk menyampaikan salamnya kepada masyarakat Kota Cilegon. Baik, masyarakat Kota Cilegon yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Saya tahu bahwa BCO ini luar biasa, subscribernya maupun followernya luar biasa banyak. Maka saya sampaikan, terus kritiki kami tidak anti kritik, kami tidak alergi dari kritik masyarakat ketika sifatnya konstruktif. Kami pun demikian terhadap eksekutif akan mengingatkan, mengkritik ketika itu tidak berpihak dengan kepentingan masyarakat Kota Cilegon. Tetapi saya sering sampaikan, tolong bahwa dalam mengkritik, dalam kita berpendapat dengan era digital dan media sosial yang menjadi konsumsi publik sehari-hari ini, saya hanya menyampaikan, jaga tetap ciri khas masyarakat Cilegon yang menjaga akhlaknya dengan baik, tutur katanya baik, ucapannya juga baik, jangan terjebak oleh isu politik sehingga banyak kita menghujat orang
tanpa ada dasar. Karena apa? Banyak sekali, karena saya pegiat media sosial. Kalaupun saudara-saudara, teman-teman menggunakan akun bodong, disebutnya akun-akun bodong, tetapi ketika kalian menghujat, ketika kalian dengan seenak sendiri memfitnah atau itu orang, malaikat mah tidak bisa dibodohi, dan hati kecil teman-teman juga tidak bisa dibohongi. Maka bermedia sosial lah dengan tetap menjaga akhlak yang baik. Masyarakat Kota Cilegon yang dulu baik, akhlaknya baik, jangan terpolarisasi, jangan terkena virus-virus semacam ada akun-akun atau orang dengan seenaknya menghujat sana sini dengan tujuan yang tidak baik. Jadi saran saya seperti itu, yuk kita jaga, kita rawat Kota Cilegon ini. Dan kepada teman-teman milenial, karena bonus demografi sekarang luar biasa, kemarin pun saya resesnya dengan milenial dan para mahasiswa, saya sampaikan, jangan mau tertinggal di daerah sendiri. Cilegon ini kecil, berorganisasilah, bersilaturahmilah dengan siapapun, karena siapapun punya kesempatan untuk Kota Cilegon yang kita cintai. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Yuk kita bekali diri kita dengan ilmu pengetahuan dan akhlak yang baik. Karena ilmu tanpa akhlak bagai pohon tak berbuah. Begitu juga jabatan tanpa dibekal dengan akhlak akan menjadi kesombongan. Begitu juga harta. Maka pondasi yang penting membentengi kita dengan era teknologi ini, terapkan akhlak itu dengan baik. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BCO, itulah pesan dari Pak Ketua DPRD Kota Cilegon, Bapak Isro Mi'raj. Bersilaturahmilah dan bersikaplah attitude atau akhlak yang baik. Demikian podcast Wakil Rakyat sore hari ini. Saya Nurholis, atas perhatian dan atensinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.